Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupani dawuh man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man utawi sapa wonge arafa iku lamun weruh sapa si man nafsahu ing awak dhewe man faqad arafa mongko temen-temen weruh sapa man rabbahu ing pengirane man fa idza arafa mongko ing dalem nalikane wis weruh sapa man ajza nafsihi ing apese awak dhewe man arafa mongko weruh sapa si man qudratallahi ta'ala ing kuasane Allah ta'ala wala ya'tamidu lan ora tetanggenan sapa si man ala nafsihi ing atasi awak dhewe man wa aqlihi lan akali man bal yatawakkalu balik pasrah sapa si man alallahi ing atasi Allah wa yatlubu lan nyuprih sapa si man minhu saking Allah al-haqqa ing perkara hak wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh faman wa man lan utawi sapa wonge yatawakkal iku lamun pasrah sapa siman alallahi ing atase Gusti Allah fahuwa mongko utawi Allah hasbuhu iku nyukupi Allah ing man wa yahdihi lan nuduhaken sapa Allah hi ing man ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg waman utawi sapa wonge kana iku lamun ana lahu tetep kaduwe man lahu iku tetep kaduwe man malun apa arta falaya bukhal mongko ojo medhit sapa siman Bismillahirrahmanirrahim
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Orang-orang yang tahu dirinya, tahu pada dirinya bahwa dirinya ini siapa. Orang-orang yang tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah yang lemah. Tahu akan dirinya sendiri. Faqad arafa rabbahu. Maka sungguh ia akan tahu siapa Tuhannya. Jadi orang yang sampai pada saat ini tidak tahu siapa Tuhannya, biasanya bermula pada tidak tahu pada dirinya sendiri. Dilanjutkan faida arafa ajza nafsihi. Ketika sudah tahu bahwa dirinya adalah memiliki kelemahan pada dirinya, tahu bahwa apa yang ada pada dirinya adalah hanya suatu kelemahan yang ada pada dirinya, tidak bisa apapun, maka arafa qudratallahi ta'ala, maka ia akan mengerti dan tahu betul kekuasaan Allah. Dirinya tidak ada apa-apanya. Maka ini sangat bagus untuk dijadikan pedoman hidup bagi seorang santri. Kita harus mengenal diri sendiri dulu, baru ia akan tahu siapa penciptanya, yaitu Tuhan kita. Ketika sudah tahu kelemahan dirinya, maka dia akan tahu pula kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamidu ala nafsih. Yang selanjutnya dia tidak akan mengandalkan dirinya, wa aklihi, berikut akalnya. Bal yatawakkalu ala Allah, tetapi dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang pandai bertawakal, yang berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tidak hanya itu, wa yahdihi ila siratin mustaqim, dan Allah akan memberinya petunjuk menuju arah jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun fala yabkhal. Kalian yang kali ini diberi nikmat oleh Allah berupa kekayaan, memiliki harta, maka fala yabkhal, janganlah dia sampai kikir. Dari beberapa keterangan ini, kawan, bisa kita fahami bahwa orang yang mengerti akan dirinya sendiri, yaitu mengerti dengan sifat-sifat kemakhlukannya, minal ajzi, kita ini lemah, wal fana, dan akan binasa, dan selanjutnya wad du'fi, juga lemah, wal fakri, dan butuh. Faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengerti dan tahu tentang kehebatan Tuhannya. Bisifatil khaliq, dengan sifat-sifat
penciptanya, yaitu min kudratillahi ta'ala atau minal kudrati lillahi ta'ala, berupa Allah yang maha kuasa. Wal baqa, lagi pula Allah kekal. Wal kuwah, dan kuat. Wal ghina, dan juga Allah Ta'ala itu kaya. Lah, dari ini kita perlu mengangan-angan, perlu berpikir tentang nasib kita sendiri ini. Coba kalau tidak percaya, kita ini bisa apa? Bisa apa kita ini? Makanya yang dimaksud dengan man arafa nafsahu, orang-orang yang tahu tentang kelemahan dirinya, faqad arafa rabbahu, akan tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak keinginan dan angan-angan seseorang untuk begini dan begitu. Tapi karena Allah tidak mau diatur oleh hambanya, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Suatu contoh, saudara kita umpamanya Ajai atau Zainal Abidin. Ada Ajai. Mau dan berkeinginan untuk menjadi seorang yang kaya, yang digjaya, dan ingin memiliki kekuasaan yang luas. Keinginan Bang Ajai. Tetapi lupa bahwa semua yang memberi, semua yang bisa mencapai semua itu hanyalah jika dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia berupaya. Tidak percaya bahwa semua yang bisa terlaksana demikian itu, yang apa menjadi keinginannya, harus seizin Allah Subhanahu. Akibatnya, ia akan capek, bahkan bisa stres, karena dia tidak menggantungkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanyalah punya sifat keterbatasan dalam segala hal. Kita butuh kepada Allah. Memang dibikin begitu oleh Allah. Kalian butuh kepada selain dirimu. Dan yang paling kita butuhkan kepada pertolongan Allah. Jangankan kepada Allah. Kita ini bisa menjadi orang dianggap juragan kalau ada pekerjanya atau ada anak buahnya. Gak bisa jadi juragan sendirian. Mengaku juragan sementara dia sendirian. Gak bisa. Butuh kepada orang lain. Orang kaya sekalipun masih butuh kepada orang yang bisa disuruh untuk melayani, bahkan dibutuhkan untuknya sesuatu yang bisa melengkapi apa yang menjadi kebutuhannya. Itu manusia. Makanya manusia kita nih kekapi tidak memiliki kesempurnaan sama sekali. Coba sampean bisa apa? Apakah bisa semuanya? Tidak bisa. Sudah saya beri contoh aja. Seorang presiden
Presiden itu kalau di satu negara kan number one, ya kan? Pertama yang dan utama di suatu negara itu. Tetapi dia tidak akan bisa hidup dengan sendirian. Coba sudah dilantik jadi presiden, kemudian ditinggalkan oleh orang lain. Atau pelayannya nggak ada, ya kan? Menterinya nggak ada. Bisa berbuat apa dia? Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada pembantunya. Itu yang membedakan Allah dengan makhluknya. Kalau Allah qiyamuhu binafsi, Allah bisa berdiri pada zatnya sendiri. Kita tidak bisa. Lah, sementara orang ini nggak paham, nggak tahu bahwa dirinya masih butuh ke orang lain. Itu dianggap suatu kehebatan. Tidaklah. Itu Allah setting demikian supaya kalian tidak sombong. Allah setting seperti itu, masih sombong kadang-kadang. Udah, itu salah satu dari kehebatan dalam segi politik. Di bidang ekonomi umpamanya, ada orang sukses. Siapa orang terkaya? Coba. Saya ingin tahu. Siapa yang kalian kenal? Raffi Ahmad? Oh, Raffi Ahmad aja. Itu entertain dia kan. Yang murni bisnis. Yang punya Microsoft waktu itu siapa? Siapa namanya? Bill? Nah itu coba. Itu triliunan orang terkaya, murni. Raffi Ahmad itu kan dari artis kan. Sekaya orang yang memiliki itu masih butuh kepada karyawan, butuh kepada siapapun selain dirinya untuk melancarkan bisnisnya, untuk melancarkan program-program yang ia inginkan. Itulah yang kemudian membedakan antara orang yang kaya di dunia dengan Allah yang maha kaya. Paham? Terus dari entertain sehingga jadi orang kaya. Seperti saudara kita Mas Raffi Ahmad. Dan ada sepupu saya Mbak Sahrini. Coba. Seorang Raffi Ahmad dan Sahrini sekalipun. Yang kaya, memiliki kendaraan yang luar biasa. Tapi coba, kalau dia sendirian, bisa nggak menjadi sukses seperti itu? Bisa sukses enggak? Nggak bisa dong. Pasti membutuhkan orang lah. Berarti dia masih muhtajun ila ghairi. Dia masih butuh kepada orang lain. Apakah kemudian orang yang seperti ini dianggap hebat? Kalau dibanding dengan Tuhannya, sangat tidak hebat. Mungkin di antara teman-teman yang lainnya dianggap hebat. Makanya orang yang mengerti akan kelemahan dirinya, maka orang itu akan tahu dan mengenal siapa penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang tahu bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apalagi orang tahu bahwa dirinya itu akan mati. Bisa apa kalau orang sudah mati? Gak bisa apa-apa. Ketika demikian, maka orang ini tahu bahwa pada dirinya tidak bisa apa-apa kecuali mendapatkan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua adalah pertolongan Allah. Tidak bisa kalau tidak pertolongan Allah. Orang yang bijak, orang yang faham tentang kelemahan dirinya, dia tidak akan wala ya'tamidu ala nafsi, tidak mengandalkan dirinya. Karena tidak mengandalkan dirinya, dia akan berbuat baik kepada orang lain. Ternyata yang berjasa dalam hidupku adalah si A. Dialah yang dapat membahagiakan aku. Dia adalah teman dalam kesunyianku. Dia adalah pelipur lara hatiku. Dia adalah yang membuat berbunga-bunga hatiku. Kau dambaanku. Kau tambatan hatiku. Kau selalu kurindu. Kau selalu kupuja karena kelembutan hatimu. Itulah orang yang mengerti pada kelemahan dirinya sehingga juga butuh kepada orang lain, dan tentunya semua itu atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamidu bi'aqlih atau ala aqlih, tidak juga mengandalkan akalnya yang cerdas itu. Walaupun dirinya cerdas, tidak kemudian menjadi andalan, kemudian dia menjauh dari Allah, tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak mau membaca kalimat-kalimat thayyibah, tidak membaca sholawat dan tidak membaca istighfar, menganggap dirinya sudah hebat, sudah kaya. Itu taubahnya Qarun. Orang yang mengerti akan kelemahan dirinya, maka dia selalu munajat dan tawakal kepada Allah. Makanya orang yang hebat itu wayatlubu minhul haqqah, maka ia akan bertawakal kepada Allah. Bal yatawakkalu 'ala Allah, dia pasrahkan semua urusan hidupnya ini dan urusan akhiratnya ini diserahkan kepada Allah. Tapi tentunya setelah berusaha dan berupaya maksimal untuk mencapai suatu apa yang menjadi ridho Allah. Kemudian dipasrahkan. Wa yatlubu minhul haqqah. Kemudian ia mencari ridho Allah. Mencari apa yang menjadi hal yang bisa meraih suatu kebenaran yang hakiki. Maka Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Ingat, kata-kata tawakal ini pasti ada upaya sebelumnya. Baik itu? Enggak ada ceritanya orang langsung pasrah kalau tidak ada upaya. Karena Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Perlu ada action ekstra sebelumnya dan kemudian baru dipasrahkan kepada Allah. Orang yang tawakalnya mantap kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan tidak hanya itu, wa yahdihi ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk untuknya menuju jalan-jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana lahu malun fala yabkhal. Orang yang punya kelebihan uang, harta, biasanya orang yang bijak itu tidak kikir memperhatikan orang di sekelilingnya karena dia membantu dan mensukseskan apa yang menjadi keinginannya. Baik itu? Itulah orang-orang yang hebat. Jangan kemudian orang yang sok tidak butuh kepada orang lain itu dikatakan hebat. Justru itu orang yang tidak hebat.
sombong dia, dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja ciptakan seperti itu supaya ada saling di antara sesama manusia membutuhkan dengan yang lain. Dan ini adalah sunnatullah. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu dijadikan khalifatun fil ard. Menjadi khalifah di bumi. Orang yang hebat yaitu selalu memohon petunjuk kepada Allah dan senantiasa beristighfar, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang akan membimbing dan mengarahkan setelah itu. Orang yang angkuh, yang kemudian tidak butuh kepada orang lain sepertinya, padahal pasti butuh. Seolah-olah dia tidak butuh pada orang lain, dia akhirnya yang nempel kepadanya adalah iblis dan syaitan alaihi la'nah. Ini makanya orang sombong yang sok tidak butuh kepada orang lain, itu biasanya yang nempel pada dirinya hanyalah setan. Sehingga berlaku angkuh, berlaku serong, berlaku maksiat dan tidak taat kepada Allah. Karena sudah ketempelan dan dia punya teman yang namanya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yanbaghi ayata'awwadza billahi ta'ala minal bukhli. Sayupnya lah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayupnya lah orang yang menuntut ilmu, orang seperti kita-kita ini senantiasa ta'awul, mohon perlindungan kepada Allah minal bukhli, agar dijauhkan dari sifat kikir. Kikir itu cerit. Biasanya yang banyak kikir itu laki-laki atau perempuan ya. Coba saya tanya untuk mbak-mbak, kira-kira yang kikir itu laki-laki atau perempuan? Biasanya dalam kenyataan yang ada, yang cerit atau yang bakhil itu adalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyudain adwa'u minal bukhli. Nabi pernah menyampaikan bahwa dari sekian banyak penyakit itu atau hal-hal yang sakit itu tidak ada yang lebih parah menjadi penyakit seseorang kecuali dari selain bukhl ini. Ayyudain adwa'u minal bukhli. Bahwa dari semua penyakit-penyakit yang ada ini tidak ada yang lebih menjadi penyakit kronis kecuali penyakit apa? Bukhl. Penyakit kikir. Karena dengan kikir ini kawan, semuanya bisa jadi penyakit. Makanya ayyudain. Dari penyakit-penyakit yang ada, ini tidak ada yang melebihi kronisnya dari penyakit bakhil. Saya kasih contoh satu. Ada suatu rumah tangga
Rumah tangga itu kikir, cerit kata orang Madura. Kalau mau ngasih sedekah kepada orang lain harus sisanya. Kalau tidak bekas kelebihan dari apa yang ia miliki, mon lok lebih, mon lok keng eka butuh, mon lok butuh buru bagi kan. Padahal yang baik itu Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, tidak akan meraih kebaikan atau surga atau pahala yang besar. Tentunya ini dalam konteks bersedekah. Hatta tunfiku, sehingga kalian mau menginfakkan harta-harta bendamu kalian, mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kau miliki, dari sesuatu yang kau cintai. Ini paham ini. Jadi ringkasnya, ayyudain adwa'u minal bukhli. Penyakit-penyakit yang ada ini tidak ada yang melebihi penyakit lebih kronis daripada kikir. Orang yang kikir biasanya kalau mau mensedekahkan atau memberikan hartanya itu, jika sudah mulai tidak layak untuk diberikan kepada orang lain. Malah kalau masih grace, masih baru, tidak mau dikasihkan kepada orang lain. Pikirannya takut enak seperti dirinya. Itu umpama punya kelebihan makanan, ditaruh dulu di kulkas. Tidak langsung diberikan. Karena eman besoknya siapa tahu dia juga ingin gitu loh. Sampai 1 minggu, besoknya sebelum 1 minggu dapat rezeki lagi. Baru dia senang kepada yang baru. Karena memang biasa. Al-jadid hubbul jadid. Manusia ini, makhluk baru ini biasanya suka kepada hal-hal yang baru. Nggak mungkin suka yang tidak baru. Tapi ada era sekarang ini senang kepada hal-hal yang kuno, yang terkenal dengan istilah antik. Orang Indonesia ini kan sukanya dengan hal-hal antik. Cari rumah-rumah yang antik, batu-batuan yang antik, bahkan sepeda motor pun cari yang antik. Seperti CB ya kan, apalagi yang ngetren lagi sekarang. Vespa, ada lagi RX King, ya King. Itu cari begitu sekarang. Dan yang aneh, heran, orang itu kok memburu itu dengan harga yang fantastis, bisa ratusan juta. Ngapain beli yang tua? Lebih baik beli yang muda. Itu normal. Al-jadid hubbul jadid. Itu namanya al-jadid hubbul qadim. Yang baru suka kepada yang antik. Itu di luar nalar. Lah wong banyak sepeda motor yang baru kok cari yang kuno. Ngapain? Kalau murah sih nggak apa-apa. Lah wong mahalnya masa ampun. Coba. Kalau murah, saya juga setuju. Ada mobil, saya lihat itu di showroom kadang-kadang. Mobil tahun 60, 50 itu dipatok harga minimal itu 300-400 juta. Ngapain beli itu kalau memang ya katanya sensasi lah. Gak dikatakan orang kaya kalau udah beli hal-hal yang kuno. Loh, apain? Lebih baik diberi Fortuner lah.
Diberiin Pajero lah. Wong harganya sama. Ngapain? Wong itu dipakai kemana-mana aja agak sulit kok. Jadi mindsetnya perlu dirubah. Al-jadid hubul jadid. Jangan al-jadid hubul gadim atau yang antik itu. Kecuali murah. Kalau murah, nggak apa-apa. Wong, kenapa kamu beli yang ini? Murah. Masuk akal. Lah wong beli mahal tahun 60.000, tahun 40-an, coba sampai pergi ke showroom ada itu. Saya heran, ngapain? Kalau saya tidak mau beli seperti itu. Udah kembali kepada orang kikir. Orang kikir itu seperti itu. Sehingga akhirnya yang diberikan kepada orang lain, jajan atau kue ataupun juga sesuatu itu sudah berumur hampir 1 bulan. Itulah ciri-ciri orang kikir. Padahal orang yang kikir ini tidak akan menambah kaya. Makanya tidak heran kalau dikatakan ayyudain adwa'u minal bukhli. Tidak ada yang lebih kronis dari penyakit-penyakit yang ada ini selain penyakit kikir. Coba, kalau sudah 1 bulan, hampir 1 bulan, minimal itu akan expired kan? Tentu itu akan menjadi penyakit. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang dia tidak mau diberikan kepada orang lain, dimakan sendirilah. Hampir expired itu juga dimakan. Akibatnya apa? Jadi Makanya orang-orang yang diberi orang-orang kikir itu akan jadi kepada dirinya masih eman jadi penyakit, diberikan kepada orang lain, ini sudah mau expired. Juga akan jadi penyakit. Maka tidak heran kalau Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidak akan meraih surga atau pahala yang besar kecuali kalian mau berinfak mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kau cintai, yang kau senangi. Artinya apa yang dirasa engkau enak, dirasa engkau senang, maka berikan kepada orang lain supaya orang ikut juga senang. Jangan kemudian apa yang kau tidak senang diberikan kepada orang lain, pasti orang juga tidak suka. Paham? Lah wong kue sudah di kulkas 2 bulan, mau disedekahkan kepada orang lain, ngapain? Paham? Makanya pantas kalau penyakit di atas penyakit adalah orang yang bakhil. Ini sudah ya? Belum ya? Jadi gak ada penyakit yang paling kronis dibanding kikir. Jadilah orang yang derma. Tapi terukur kawan, ya kan? Terukur. Allah juga tidak menginginkan kalian ini tidak makan untuk dirinya sendiri. Jangan sampai dari kocak tero dermawan boki kapi abang tibi ngakan apa larat. Ya jangan. Itu sekiranya cukup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya dan orang yang wajib kau nafkahi dengan sederhana mungkin, selebihnya diberikan kepada orang lain. Paham? Nah, itulah apa implementasinya dari ayat tersebut, ya karena orang ini adalah
orang yang tahu akan dirinya sendiri bahwa dirinya ini tidak bisa tanpa orang lain. Apalagi tidak akan bisa tanpa izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan dan seizin Allah tidak bisa. Maka dengan berbuat baik kepada teman dan berbuat baik kepada orang lain, ini pertanda ingin mendapatkan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli sedekah ini akan dijauhkan dari bala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu, sedekah itu tamna'u, bisa mencegah sab'ina naw'an, 70 macam min anwa'il bala, dari macam-macamnya bala. Orang yang ahli sedekah ada tameng untuk dirinya untuk selamat dari 70 macam bala, dari bala-bala yang akan Allah timpakan kepada orang tersebut. Ada sebuah ilustrasi. Masa Ustadz dengan sedekah bisa menghalau bala? Kalau balanya sih tetap ada, tapi kalian akan selamat. Sering dicontohkan, hujan tidak akan bisa ditolak datangnya kalau Allah sudah menghendaki hujan. Tapi kita, orang yang ahli sedekah, tidak akan kehujanan karena Allah diberikan kepadanya payung keselamatan. Hujan sih tetap hujan, tapi tidak kena hujan. Bala sih tetap Allah turunkan, tapi tidak mengenai secara langsung kepada diri. Justru menjadi hikmah dalam kehidupannya. Paham itu? Paham itu? Banyak orang yang kena bala. Oh, banyak orang yang kena gusur. Contoh, dia sudah punya rumah, tanah, kena gusur karena rumah dan tanahnya itu untuk dipergunakan jalan umum. Digusur dia. Secara dohir dia kena bala. Kena ujian. Kena ujian dan cobaan dari Allah. Tapi ternyata ganti untungnya jauh lebih banyak dari itu. Bukan ganti rugi, ganti untung. Dulu tanah dan rumahnya itu yang bangun dan beli tanahnya hanya senilai 300 juta. Tapi kena pelebaran jalan sehingga harganya mahal sampai senilai 3 miliar. Kena bala kan? Tapi jadi hikmah. Betul. Itulah orang yang ahli sedekah. Lah uang 3 miliar. Buat apapun bisa beli tanah yang 1 miliar. Ya kan? Yang 1 miliar beli buat rumah dan lain sebagainya. Yang 1 miliar untuk haji dan semuanya. Alhamdulillah. Kena bala. Tapi ada hikmah. Seperti orang hujan, kena hujan. Ada hujan deras. Tidak terelakkan dan hujan harus turun. Itu kehendak Allah, tidak bisa dihalangi. Tapi kalian selamat karena diberi payung dan ada tumpangan mobil sehingga tidak kena hujan mau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Malah dengan hujan itu kemudian tidak, debu-debu tidak akan cak meturna tak ngarbuh. Salat, pepohonan, tetumbuhan akan berbuah dan seterusnya. Ini pertanda hujan membawa hikmah. Seperti itu kawan. Setiap orang ini pasti ada ujian, ada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Tapi orang yang rajin sedekah, tak ubahnya air hujan yang tidak bisa terelakkan, hujan harus turun, tapi kalian ada
pertolongan Allah berupa payung atau ada mobil yang bisa menyelamatkan engkau dari hujan itu. Paham itu? Makanya pantas kalau pantas kalau Nabi bersabda, as-shadaqah lidaf'il bala. Atau as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Baru sedekah satu saja ini dapat mencegah 70 macam bala. Paham? Kalau di pondok belum waktunya, bolehlah, tapi sekiranya cukup untuk menjadi makannya sendiri, kelebihannya baru dibuat sedekah kepada temannya. Itu kawan, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang jauh dari sifat kikir, akan ditolong dan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi kaffina wa kafi ahlana wa qarabatina lana bidina Rabbana anfa'na وَفَقِيَنَا وَقَرَابَاتِنَا وَنَبِيِّنَا رَبَّنَا وَعَلَى بِمَا عَلَّمْنَا رَبِّ عَلِّمْنَا الَّذِي يَنفَعُنَا رَبِّ غَفِّرْنَا وَغَفِرْنَا وَقَرَابَاتِنَا وَنَبِيِّنَا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصلح أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على محمد.